Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, masih mampu melaksanakan tugas-tugas hidup kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Semoga ibadah kita pada hari ini dan ibadah-ibadah yang lain semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya dan dibersihkan oleh Allah dari segala kekurangan. Manakala pada hari ini kita terlanjur melakukan perbuatan kesalahan dosa, semoga Allah sudi memaafkannya, karena Allah itu Maha Pemaaf. Innallaha ghafurur rahim wadudun karim. Pengajian kita yang lalu telah memasuki makalah yang ke-26 ya, dari Syaqiq Al-Balkhi. Beliau mengatakan bahwa pada satu saat Syekh Ibrahim bin Adham sedang berjalan-jalan di pasar-pasar kota Basrah sebagai seorang ulama besar, waliullah. Orang banyak tahu ini ada Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian mereka berkumpul, fastama'an nasu ilaihi. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh mereka kepada ulama ini, bahwa Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu sekalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Dalam Al-Quran begitu ya. Nah, kami semuanya telah berdoa, wa inna mundu dahrin nad'u, dan sesungguhnya kami selalu berdoa, mohon kepada Allah. Namun falam yustajab lana, sampai saat ini masih belum dikabulkan. Apa sebabnya? Gitu ya. Itu pertanyaan orang-orang yang kumpul pada saat itu. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim? Faqala, beliau mengatakan, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya ya telah mati hati-hati kamu semuanya. Mati di dalam 10 perkara. Hati mati. Jadi hati itu bisa hidup, bisa mati. Bisa subur, bisa kering, kerontang, bahkan bisa mati. Kata beliau, hatimu telah mati di dalam 10 perkara. Fakaifa yustajabu du'aukum, maka mana mungkin doamu dikabulkan karena hatimu mati, katanya. Apa
10 perkara tadi itu yang pertama, awwaluha annakum arabtumullah. Kamu semuanya sudah mengenal Allah. Allah itu adalah zat yang menciptakan kamu. Kamu ini dulu tidak ada, sekarang ada. Ya. Dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada kamu. Siang, malam, pagi, sore kamu makan, kamu berpakaian, kamu tinggal di dalam rumah, punya kendaraan, macam-macam rezeki telah diberikan kepada kamu. Namun sayang, walam tu'addu haqqahu, kamu semua masih belum memenuhi kewajiban, ya, belum memenuhi kewajiban kepada Allah. Itu adalah hak Allah, namun belum dipenuhi. Ya, bi alam tak butuhu kama amarakum, artinya, ya, kamu belum beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Ya, jadi ibadahnya masih belum sesuai dengan perintah Allah. Ya, maksud daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini, mungkin orang itu sudah beribadah, namun belum memenuhi, ya, ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dari ibadah itu. Mungkin syarat-syarat ibadah belum dipenuhi, atau mungkin ibadah itu baru lahiriah, sedangkan batiniah belum ibadah. Ya, ibadahnya baru lahir, sedangkan batinnya belum ibadah. Ya, mungkin orang itu salatnya di masjid, rukuk, sujud di masjid, namun hatinya kemana-mana. Ya, hatinya pergi kemana-mana, di alun-alun, di toko-toko, di mal-mal, di mana-mana. Ini artinya ibadahnya baru lahir, sedangkan batinnya masih belum. Ya, itu yang dimaksud kamu belum melakukan ibadah. Ya, ibadah dengan sempurna. Ya. Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, menjadikan kamu hidup, namun kamu sebagai hambanya belum melakukan kewajiban sebagaimana perintahnya. Itu kata Syekh Ibrahim bin Adham. Namun dibalik apa yang beliau sampaikan tadi itu mengandung makna bahwa kita itu supaya meningkatkan diri, gitu ya, meningkatkan diri masing-masing di dalam memenuhi kewajiban ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian hubungannya dengan pernyataan Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa. Ya, apabila kamu berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan doamu itu. Ya, maka doa itu dikabulkan oleh Allah, berarti ada syarat-syarat, gitu. Ya, syaratnya diantaranya orang itu harus beribadah kepada Allah dengan baik. Namun di samping itu, orang tidak boleh putus asa dan tidak boleh suudzon kepada Tuhan. Ya, suudzon kepada Tuhan itu buruk sangka. Buruk sangka terhadap Tuhan itu termasuk su'ul adab, ya, olo toto kromo, berarti tidak sopan kepada Tuhan kalau sampai orang itu su'udzon. Ya, mungkin setelah membaca ayat itu, Tuhan itu sudah berjanji, katanya siapapun mau berdoa Allah akan mengabulkan, tapi kok tidak dikabulkan. Ya,
Mungkin orang itu punya buruk sangka. Kalau begitu Tuhan itu bohong. Nah, ini namanya buruk sangka. Sudah menyatakan seperti itu, ternyata kok tidak dikabulkan doa. Oleh karena itu, untuk menghindari su'udzon tadi itu, para ulama sufi, ya, mereka membuat garis untuk menyelamatkan orang itu tidak boleh su'udzon, ya, kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berbahaya kalau sampai buruk sangka terhadap Tuhan, karena dinilai itu su'ul adab, Allah toto kromo terhadap Tuhan. Bagaimana? Ya, kata para ulama sufi, orang yang berdoa itu sebetulnya sudah dikabulkan. Sudah dikabulkan ya Allah. Hanya saja kita tidak tahu. Ya, orang yang berdoa itu tidak tahu bahwa doanya sudah dikabulkan, belum tahu. Itu ya. Karena dikabulkannya doa itu ada 3 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan dan waktunya juga cepat, ya, tidak lama. Ya, tidak ada orang minta kaya, oleh Allah dikabulkan, orang itu jadi kaya dan waktunya tidak lama. Minta kaya, ya, diberikan oleh Allah kekayaan, ya. Seperti ada seorang sahabat yang namanya siapa itu yang minta ingin kaya, ya, akhirnya didoakan oleh Rasulullah jadi orang kaya, tapi ternyata akhirnya dia, ya, meninggalkan ibadahnya. Oleh karena itu dikabulkan. Itu yang pertama adalah sesuai dengan permintaan dan waktunya cepatnya. Kemudian yang kedua, doa itu dikabulkan namun masih menunggu waktu yang tepat. Kapan Allah akan melaksanakannya itu? Ditunggu. Ya, mungkin lama, mungkin sangat lama. Ya, itu adalah kebijakan dari Allah SWT. Dan ada hikmah yang terkandung di dalamnya, orang itu tidak tahu. Ya, Nabi Musa bersama Nabi Harun, adiknya, mohon kepada Allah, ya, supaya Raja Fir'aun itu dihancurkan aja. Karena Fir'aun itu sudah dinyatakan oleh Tuhan dia tidak akan beriman. Loh, kalau sudah tidak beriman untuk apa? Kalau begitu hancurkan aja ya Tuhan. Ya, mohon dihancurkan, dimusnahkan Fir'aun itu. Kemudian doa daripada Nabi Musa dengan Nabi Harun ini oleh Allah dijawab, ujibat dakwatukuma, dikabulkan doamu. Ya, doamu dikabulkan. Tapi di situ ada, ya, pernyataan fastaqima, kamu keduanya supaya istiqomah. Ya. Jadi dikabulkan, tapi kamu harus istiqomah. Gitu ya. Artinya apa? Ya, oleh Allah Fir'aun pasti akan diajarkan. Namun tidak pada saat itu, masih menunggu saat yang tepat. Ya, sesuai dengan kebijakan Tuhan. Maka doa Nabi Musa bersama Nabi Harun ini dikabulkan oleh Allah. Raja Fir'aun dengan bala tentaranya dihancurkan, ya. Itu menunggu saat berapa lamanya? Di dalam beberapa tafsir disebutkan lamanya sampai 30 tahun, gitu ya. Jadi antara jawaban Allah ujibat dakwatukuma fastaqima, ya, dengan pelaksanaan eksekusi, yaitu Fir'aun bersama tentaranya dimusnahkan oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah, ya, itu 30 tahun. Nah, ini tentu mengandung hikmah yang besar. Ya, hikmahnya apa?
Ya, mungkin Nabi Musa waktu itu belum tahu, gitu. Tapi oleh Allah disuruh istiqomah saja. Tetap saja diajak. Fir'aun itu mau ataupun tidak, diajak aja. Terus istiqomah. Maka di dalam masa 30 tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian. Ya. Ceritanya dalam Al-Qur'an itu, ya, Nabi Musa sampai diadu dengan tukang sihir oleh Raja Fir'aun. Ya, dengan pakar-pakar sihir sebanyak 70 orang, ya, pakar-pakar sihir, tukang sihir diadu, di alun-alun disaksikan oleh orang banyak, diadu, ya. Kemudian setelah diadu, tukang-tukang sihir itu merubah dengan ilmunya tampar-tampar yang dibawa yang jumlahnya ribuan tampar itu berubah menjadi ular, ya, jadi ular yang hidup, ya. Pada saat itu, ya, Nabi Musa sebetulnya takut, namun yang ditakutkan itu bukan ular, yang ditakutkan adalah orang-orang yang melihat itu percaya, ya, bahwa itu adalah ular betul, padahal itu ular-ularan, karena tampar yang disihir jadi ular. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Jangan-jangan orang semuanya percaya. Maka pada saat itulah Allah perintah, ya, lemparkan tongkatmu. Karena Nabi Musa sudah diberikan salah satu mukjizat, diantaranya adalah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Dilemparkan. Begitu dilemparkan, tongkat itu berubah jadi ular. Nah, ini ular betulan. Jadi bukan seperti tampar tadi itu. Ular yang betul-betul ular. Ya. Kemudian ular yang berubah dari tongkatnya Nabi Musa tadi itu memakan seluruh, ya, ular-ular ciptaan daripada para tukang sihir tadi itu. Dimakan habis, ya. Kemudian tukang-tukang sihir beriman kepada Nabi Musa. Kenapa kok tukang sihir semuanya menyatakan beriman? Mereka yakin bahwa ini bukan sihir. Jadi yang tahu itu mereka. Ya, jadi yang tahu itu bukan sihir, itu adalah tukang sihir sendiri. Mana mungkin kalau ini bukan sihir kemudian bisa dikalahkan? Tidak mungkin. Berarti Musa itu adalah benar utusan Allah. Mereka iman semuanya, kan gitu ya. Mereka semuanya iman, diancam oleh Raja Fir'aun. Itu ceritanya panjang, ya, panjang. Jadi proses di dalam perjuangan Nabi Musa itu mencapai 30 tahun, ya, menghadapi Fir'aun bersama tentaranya sampai beliau itu keluar dari Mesir. 10 tahun lamanya ke Madian, kemudian berjumpa dengan Nabi Syuaib. Oleh Nabi Syuaib dikawinkan dengan salah satu daripada putrinya. Kemudian oleh Nabi Syuaib dijamin keamanannya, beliau itu kembali ke Mesir. Ya, terjadi pembunuhan. Ada orang yang bertengkar, yaitu orang Bani Israel, orang kaumnya Nabi Musa, ya, dengan kaumnya Raja Fir'aun, orang Kipti, orang Mesir, bertengkar, dipisah, ya, dipisah oleh Nabi Musa, ditempeleng mati. Jadi dianggap Nabi Musa itu melakukan pembunuhan, dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Jadi ceritanya panjang. Maka perjalanan dakwah Nabi Musa selama 30 tahun itu mengandung makna yang sangat besar, pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Setelah pada puncaknya Fir'aun mengejar Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa, dikejar-kejar sampai ke tepi pantai. Sudah tidak ada jalan lain, Fir'aun sudah dekat. Akal mau lari kemana? Tidak ada jalan. Pada saat itulah Allah memerintahkan supaya lautan dipukul dengan tongkatnya. Begitu dipukul jadi jalan besar, ya.
Setelah Nabi Musa berhasil menyelamatkan dirinya sampai di pantai sana, masuklah Fir'aun dengan tentaranya sampai di tengah lautan. Maka laut itu kembali mencair dan tenggelamlah Fir'aun bersama tentaranya. Nah, ini namanya proses. Maka doa Nabi Musa yang oleh Allah sudah dinyatakan dikabulkan, tapi pelaksanaan itu ternyata sampai 30 tahun. Berarti kalau begitu, yang kedua, kemungkinan kedua, doa itu dikabulkan tapi masih menunggu pelaksanaannya kapan. Maka kita diperintahkan supaya sabar. Nah, dengan sabar ini mendapatkan pahala yang besar. Sabar, berdoa, tetap saja istiqomah menjalankan perintah Allah SWT. Mungkin pada suatu saat oleh Allah dikabulkan sesuai dengan permintaan, ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, doa itu ya diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, ya, daripada apa yang diminta. Orang itu minta kaya, tapi oleh Allah tidak dikabulkan. Sebab apa? Kalau dia itu dijadikan orang kaya, nanti malah tidak sembahyang, tidak ngaji, tidak sholat, leren, mengurusi dunia ini. Hanya sibuk dengan urusan dunia. Padahal sebelumnya waktu dia tidak kaya, sergep jamaah, sergep ngaji, barang wisuge, leren. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Maka oleh Allah permintaannya diganti, bukan ditolak, diganti dengan yang lain, yang lebih baik. Ya, mungkin dia itu diberikan kesehatan, keluarganya diberikan keselamatan, anak-anaknya pinter-pinter jadi orang yang baik-baik. Itu namanya gantinya. Jadi oleh Allah diganti dengan yang lain. Maka kita tidak boleh su'udzon, ya, bahwa Allah itu tidak mengabulkan. Tidak. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, wafani utawi kang kaping pindho, yang kedua, annakum setuhune sira kabeh iku qara'tum maca sira kabeh kitab Allah ing kitabe Allah, tapi walam tak malu lan orang nglakoni sira kabeh bihi kelawan kitab Allah. Ya, kamu telah membaca Al-Quran tapi belum melaksanakan, ya toh, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kita menyadari banyak sekali perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan, ya, belum kita amalkan. Salah satu contoh misalnya, ya, apabila kita masuk rumah, ya rumah kita sendiri, Allah kan memerintahkan supaya Allah salam. Fa idza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum, kan gitu ya. Apabila kamu masuk rumah, kamu supaya Allah salam. Dalam Al-Qur'annya, fasalimu ala anfusikum. Ya, disuruh Allah salam. Lah ini banyak di antara kita yang belum melakukan. Itu namanya membaca Al-Qur'an tapi belum diamalkan. Gitu ya. Belum lagi hadis-hadis Rasul. Ya. Barangkali kebanyakan kita membaca Al-Qur'annya kurang, lebih-lebih mengamalkan. Nah, kemudian mendengarkan firman Allah kurang, mendengarkan sabda Rasulullah juga kurang, membacanya juga kurang. Padahal kita sudah mengaku sebagai Muslim. Itu harus kita akui, ya. Kalau membaca saja tidak, mana mungkin mengamalkan. Itulah maka jadinya kita mengaji itu hukumnya wajib ain. Ngaji itu hukumnya wajib ain. Jadi tidak cukup kita hanya ngaku jadi orang Islam, tapi kalau tidak ngaji, tidak cukup. Kenapa? Banyak Al-Quran yang belum kita paham, banyak hadis-hadis Rasul yang belum kita dengarkan. Ya, kita hanya sibuk dengan urusan duniawi, hanya urusan perut, makan minum, ya, mengatur keperluan daripada keluarganya, itu saja.
Jadi masalah agama kurang mendapatkan perhatian. Itu maksud daripada Syekh Ibrahim bin Adham ini. Kamu membaca kitab Allah, tapi kamu belum mengamalkan kitab itu. Ai bi madmunihi, tegese kelawan kandungane Al-Qur'an. Ya. Kalau membacanya sudah, cuma belum mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Quran itu. Banyak sekali ya. Wasal itu utami kang kaping telu, yang ketiga. Annakum setuhune sira kabeh iku idda'aitum, ngaku-ngaku sira kabeh adawata iblisa ing nyatru iblis. Ya. Kamu semuanya mengaku bermusuhan dengan iblis, tapi kenyataannya wawalaitumuhu, ya, lan manut sira kabeh ing iblis, ya. Jadi mengaku bermusuhan dengan iblis, namun ternyata mengikuti jejaknya iblis. Itu kata Syekh Ibrahim bin Adham, ya. Mengikuti iblis itu bagaimana? Mengikuti setan itu meninggalkan perintah Allah, ya. Orang yang tidak menyembah Allah itu namanya menyembah setan, mengikuti jejak setan. Orang yang taat kepada Allah berarti tidak taat kepada iblis. Orang yang tidak taat kepada Allah berarti taat kepada iblis. Jadi banyak perilaku, ya, perilaku yang dilakukan bertentangan dengan perintah Allah. Itu yang ketiga, ya. Aitaba'tumuhu, tegese manut sira kabeh ing iblis fi awamirihi ing dalem pira-pira perintah iblis, ya. Maka di dalam surat Yasin, ya, itu dinyatakan bahwa manusia ini sebagian besar sudah kena tipu daya iblis, ya. Jibilang katsira, merupakan kelompok terbesar umat manusia ini sudah kena tipu daya daripada setan. Faqad adalla minkum jibilang katsira, ya, bahwa setan telah berhasil menipu anak Adam dengan jumlah kelompok yang lebih besar. Warabi'u, sekarang yang keempat, utawi kang kaping papat iku anakum setuhune sira kabeh iku idda'aitum, ngaku-ngaku sira kabeh hubbar rasuli ing demen maring Rasulullah. Ngaku cinta kanjeng Nabi, tapi sayang watarattum lan tinggal sira kabeh atrahu ing amale Rasulullah, ya. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah tapi meninggalkan amal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi banyak yang ditinggalkan, banyak yang tidak dilakukan. Maka mengaku cinta kepada Rasul itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Taraktum atrahu ai amalahu, tegese amale Rasulullah. Maka oleh karena itu, para bapak dan ibu, di mana saja kita berada, marilah kita banyak-banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan cara mengaji, ya. Di mana saja kita mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kemudian barulah kita tahu, oh, Rasulullah itu, ya, memerintahkan begini. Kemudian ada riwayat meriwayatkan perjuangan Rasulullah seperti itu, ya. Maka akan meningkatkan kecintaan kita kepada kanjeng Nabi. Lebih-lebih sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, ya. Di mana bulan Rabiul Awal ini, ya, kita umat Islam memperingati kelahiran beliau. Itu para ulama, ya, merupakan anjuran
kepada kita untuk meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah lewat peringatan Maulud Nabi, ya. Dengan peringatan Maulud Nabi itu kita dengarkan bagaimana Rasulullah, apa yang dia lakukan dan apa yang dia sabdakan. Kemudian kita bisa meniru, ya, sebagai uswah hasanah. Wa sunnatahu, lan tinggal ing sunnahe Kanjeng Rasul. Ay tariqatahu, tegese tariqahe Kanjeng Rasul. Falam taktadu, mongko ora manut sira kabeh bihi maring Rasul. Ya, yang menyebabkan doa kamu tidak dikabulkan di antaranya lagi adalah kamu mengaku cinta Rasul tapi meninggalkan amaliyahnya, meninggalkan sunnah-sunnahnya. Wal khamisu, utai kang kaping 5, yang kelima, iku annakum setune sira kabeh iku idda'aitum, ngaku-ngaku sira kabeh hubbal jannati, ing demen swarga. Ya. Walam tak malu, lan ora amal sira kabeh laha krana swarga. Ya. Kamu semua mengaku cinta surga, saya ingin masuk surga, tapi tidak melakukan apa-apa, ya, untuk surga itu. Ailam tak malu, tegese orang lakoni sira kabeh al amala ing amal. Amal itu yang bisa menyebabkan masuk surga. Al musila, kang nekaake apa amal ilaiha maring swarga. Mana mungkin kamu mengaku cinta surga tapi tidak mau beramal untuk surga. Ya. Wasadisu, utawi kang kaping 6, iku annakum setuhune sira kabeh iku idda'aitum, ngaku-ngaku sira kabeh khaufan nari, ing wedi neraka, mengaku takut kepada neraka. Namun walam tantahu, lan orang nglereni, orang nyegah sira kabeh anidzunubi, saking pira-pira dosa. Kamu mengaku takut neraka, tapi dosanya terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Ya, ayyil muqiati, tegese pira-pira perkara kang nibaake benari ing dalem neraka. Ada seorang sahabat Rasul, ya, pada waktu khutbah, ya, sahabat Rasul ini kebetulan jadi wali kota, ya, jadi wali kota, ya, juga seorang ulama khutbah, ya. Di dalam khutbahnya sahabat tadi itu menyatakan bahwa dunia ini ternyata berubah-berubah, menunjukkan bahwa dunia ini tidak abadi, berubah-berubah dari satu saat ke saat. Pada satu saat nanti akan datang, itulah namanya hari kiamat, di mana manusia akan dihancurkan seluruhnya, makhluk ini semuanya mati. Itu diingatkan oleh sahabat tersebut. Kemudian beliau mengingatkan sabda Rasul bahwa ada batu yang dilemparkan dari tepi neraka jahanam, ya, batu dilemparkan dari pinggir neraka jahanam. Itu sampai di bawah, batu itu sampai di bawah, yes, itu 70 tahun baru sampai di bawah itu, ya. Mulai dari dilemparkan batu itu sampai ke bawah itu memakan waktu 70 tahun. Ya, seperti di dalam Riyadhus Shalihin ini ada hadis itu. Ketika Kanjeng Nabi memberikan ceramah pengajian gini, ada suara yang menggelegar keras sekali. Rasulullah menanyakan pada para sahabat, tahukah kamu ini suara apa? Ya, suara yang keras itu. Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulullah. Ini suara apa? Jadi menakutkan, ya. Kemudian oleh Kanjeng Nabi dinyatakan ini suara batu,
ya, yang dijatuhkan dari pinggir neraka jahanam sampai di bawah 70 tahun yang lalu. Jadi 70 tahun yang lalu itu mulai dilemparkan, sekarang ini baru sampai di bawah. Kalau begitu bisa dibayangkan berapa ya dalam dari api neraka jahanam itu. Maka mendengarkan hadis-hadis seperti itu, orang akan menjadi takut, gitu ya. Nah, takut dengan neraka dengan cara yaitu meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Ya, jangan sampai orang itu mengaku takut ke neraka tapi berdosa terus. Ini kata Syekh Ibrahim bin Adham, doanya tidak akan dikabulkan. Seperti itu. Wasabi'u tawi kang kaping 7 annakum setuhune sira kabeh ku idda'aitum ngaku-ngaku sira kabeh ae taqattum tegese nekadake sira kabeh ya, kamu mengaku dan yakin annal mauta setuhune mati iku hakun hak, kamu yakin bahwa mati itu pasti, ada ya, mati itu pasti dibuktikan dengan kematian yang sampai saat ini ya, satu persatu ya, orang sudah tidak hidup lagi. Kemarin ada tetangga dekat saya mati ya, kemarin dulu ada 3 hari yang lalu, terus menerus ya, ini terus menerus setiap hari ada. Kalau kita sholat di Masjidil Haram ya, baik waktu haji ataupun umroh, boleh dikatakan hampir setiap saat waktu sholat itu diumumkan oleh imam, mari kita sholat nyalati jenazah, betul ya, as-shalah lal mayit ya, sholat mengajak sholat untuk nyalati mayit, itu setiap saat. Jadi ada orang mati ya, di sini juga begitu, boleh dikatakan setiap saat ada orang mati. Berarti mati itu adalah hak, benar. Kamu yakin bahwa mati itu adalah benar. Ai waqiun tegese tumibo, terjadi. La budda orakna ora minhu saking maut, ya. Maut itu pasti akan terjadi bagi kita masing-masing. Manusia hanya ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama orang yang sudah meninggal, kelompok kedua yaitu orang yang sudah menunggu. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir, hanya 2 ini. Yang sudah datang ajalnya mati, kemudian ada lagi di antara manusia itu man yantadir, orang yang menunggu. Nah, kita ini termasuk man yantadir, menunggu. Tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, pasti hakun hak. Ya, kita yakin bahwa mati itu pasti. Namun walam tastaidu ya, kowe kabeh durung siap-siap, kata Syekh Ibrahim ya, lahu krana maut. Orang mengaku bahwa mati itu pasti, tapi ternyata kamu sekalian belum siap-siap menghadapi mati. Ya, belum punya bekal untuk hidup sesudah mati. Itulah diantara yang menyebabkan doa kamu tidak dikabulkan. Ailam tatahayyau tegese durung cawis-cawis sira kabeh bi'ityanil amali sholih kelawan nekani amal kang soleh li ajlihi karena arahe maut, gitu ya. Wasaminu wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihimi qarrat biha ainuqa riha faqultu lahu
laqad dhafirta bihan lillahi fa'tasimi maula ya sholli wa sallim daiman abada habibika khalil khalqi intatluha khifatan min kharina rilabo at-taharrolabo min wirtiha syabimi mala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ya wasi'al karam Allahumma fa'na bimal wa alimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman wa qalban munawwara fahman sahiha wa lisanan nasiha wa biqadina Allahumma ij'alna aliman fi ilmik wa salihan bi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.